Semua gamers mungkin sudah tahu tentang Cyberpunk 2077 yang mengalami beberapa penundaan untuk dirilis, menjadikan game ini merupakan game yang benar-benar ditunggu sama gamers di seluruh dunia. Game ini berlatar belakang di kota fiksi bernama Night City, bersetting di tahun 2077. Dikisahkan kalau seisi kota sudah dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar yang bergerak hampir di semua aspek kehidupan. Persenjataan, robotik, cybernetik, obat-obatan, komunikasi, dan bioteknologi semenjak terjadinya krisis ekonomi di Amerika pada awal abad 21. Lebih parahnya lagi, perusahaan-perusahaan tersebut memiliki kekuasaan di atas hukum, menjadikan mereka pihak yang tidak tersentuh. Di sini kita akan memerankan karakter bernama V, seorang tentara bayaran. Latar belakang V kalian bisa pilih sendiri seperti Nomad, Street Kid, atau Corporate. Kalau kalian pilih Nomad, awal cerita dimulai V menjadi seorang penyelundup dan klien pertamanya adalah Jackie Wells yang ingin menyelundupkan sesuatu ke dalam kota Night City. Perjalanan tidak berjalan mulus dan mereka dikejar oleh beberapa pasukan Arasaka. Dan setelah kabur, di sana V baru menyadari kalau benda yang mereka selundupkan adalah iguana milik Arasaka, sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang persenjataan dan sangat ditakuti karena memiliki banyak koneksi dengan mafia-mafia di kota Night City. Karena V tidak mengenal siapa-siapa di kota Night City, akhirnya Jackie menjadikannya seorang partner. Dan akhirnya mereka terus melakukan pekerjaan bersama-sama selama 6 bulan penuh, dan V pun tinggal di rumahnya si Jackie. Kalau kalian pilih Street Kid, kalian akan memulai game di sebuah bar di daerah Haywood. Seorang bartender mempunyai masalah hutang dengan salah satu fixer terkenal bernama Kirk, dan bartender tersebut meminta V untuk membantu membereskan masalahnya. V lalu menemui Kirk dan Kirk menawarkan solusi menarik untuk menyelesaikan masalah bartender itu. Kirk meminta V untuk mencuri sebuah mobil mewah dan V pun setuju. Setelah V sampai di lokasi, di sanalah dia bertemu dengan Jackie yang juga seorang pencuri mobil dan ingin mencuri mobil yang sama. Namun sebelum mereka mulai bertengkar, polisi pun datang dan menangkap mereka berdua. Karena Jackie merasa cocok dan banyak kesamaan dengan V, Jackie pun mengajak untuk bekerja sama jika ada seorang fixer membutuhkan jasa tentara bayaran. Pada suatu hari, Jackie memberitahukan kepada V kalau dia mendapatkan seorang klien penting bernama Dex Deshawn, yang merupakan seorang fixer atau seseorang yang mempunyai kontrak atau pekerjaan untuk bisa diberikan kepada para tentara bayaran. V bertemu dengan Dex untuk berdiskusi mengenai pekerjaannya. Dex menjelaskan kalau dia ingin V dan Jackie untuk mencuri komponen penting bernama Relic Biochip milik perusahaan Arasaka. Sebelum menjalankan misinya, V bertemu dengan Evelyn Parker, seorang wanita yang dikatakan Dex memiliki informasi penting terkait chip yang akan dicuri. Evelyn memberitahu V kalau chip yang ingin dia curi berada di dalam Konpeki Plaza Hotel, di ruangannya Yorinobu Arasaka, anak dari pemilik Arasaka Corporation. Evelyn juga mengenalkan V kepada sahabatnya Judy yang ahli dalam teknologi brain dance, yaitu teknologi di mana kita akan masuk ke dalam dunia simulasi yang didasarkan dari dunia nyata. Menggunakan teknologi tersebut, V masuk ke dalam ruangan Yorinobu berdasarkan pengalaman dari Evelyn Parker yang pernah masuk ke dalam sana. V dan Jackie pun mulai menjalankan misinya dan berhasil mendapatkan biochipnya. Namun, setelah hendak keluar, T-Bug memberitahu kalau Yorinobu sudah naik menuju ruangannya dan menyuruh bersembunyi di balik pilar. Dari balik pilar tersebut, terlihat Yorinobu datang dan disusul oleh Saburo Arasaka, pemimpin tertinggi perusahaan Arasaka dan ayah dari Yorinobu Arasaka. Di sana terjadi hal yang tidak terduga. Yorinobu yang bertengkar dengan Saburo tidak bisa menahan emosinya dan membunuh Saburo, disaksikan oleh V dan Jackie. Yorinobu menjadi panik dan menyuruh untuk melockdown pada seisi hotel serta memalsukan kematian ayahnya, seolah-olah Saburo mati karena diracun akibat kelalaian asistennya Takemura. Tidak lama V dan Jackie segera kabur dari hotel itu. Pelarian itu menjadi sangat kacau karena keberadaan mereka diketahui oleh pasukan Arasaka. Pada pelarian itu pun,
Jackie terluka cukup parah dan membuat biochip tersebut menjadi penurunan fungsi yang jika dibiarkan, maka biochip itu akan rusak. V menghubungi Evelyn dan Evelyn memberitahu kalau satu-satunya cara agar biochip itu tidak rusak adalah dengan memasukkan biochip itu ke dalam neural network yang terletak di bagian kepala di setiap manusia. Sayangnya, Jackie tidak selamat dalam insiden itu dan dia harus mati karena lukanya yang terlalu parah. Jackie pun memberikan biochip itu kepada V. V lalu pergi menemui Dex untuk memberikan biochip itu dan meminta bayarannya. Tetapi Dex terus-menerus menuduh V kalau dia yang membunuh Saburo dan dia merasa terancam. Lalu untuk mengamankan dirinya, dia membunuh V dengan alasan agar dia tidak dicari oleh pihak Arasaka. Di alam bawah sadarnya, V berubah menjadi seorang pria bernama Johnny Silverhand, seorang rocker dan juga teroris di zamannya di tahun 2023. Johnny dan timnya merencanakan sebuah pengeboman ke markas Arasaka yang berlokasi di Night City. Johnny memiliki seorang pacar yang bernama Alt Cunningham, seorang hacker yang paling hebat di kota Night City. Dia juga yang mencetuskan sebuah teknologi bernama Soul Killer, sebuah teknologi yang dapat mentransfer kesadaran manusia ke dunia digital. Sayangnya, di tahun 2013, Alt diculik oleh Arasaka dan membungkamnya dengan teknologi Soul Killer miliknya, membuat kesadaran Alt masuk ke dalam dunia digital, sementara tubuhnya dinyatakan meninggal. Kejadian inilah yang membuat Johnny sangat membenci Arasaka dan selalu ingin menghancurkannya. Setelah segala upaya Johnny untuk menghancurkan Arasaka, dia akhirnya kalah dan hampir terbunuh oleh Adam Smasher. Tubuhnya Johnny kemudian dibawa ke sebuah lab dan di sana dia bertemu dengan Saburo Arasaka, pemimpin tertinggi Arasaka Corporation. Di sana Johnny pun dihubungkan dengan teknologi Soul Killer, menjadikan pikirannya terjebak di dalam biochip. Biochip yang dicuri oleh V dan dimasukkan ke neural network miliknya. Lanjut ke cerita V. V lalu tiba-tiba terbangun dan sudah berada di sebuah tempat rongsok, dan ternyata selama V tidak sadarkan diri, Takemura menjadi buronan karena dianggap gagal dalam melindungi Saburo. Dia lalu meminta Dex untuk menunjukkan di mana tubuh V berada. Setelah Dex menunjukkan lokasi tubuh V, dia langsung dibunuh di tempat oleh Takemura. Mampus. Takemura lalu membawa V pergi, namun di perjalanan mereka diserang oleh pasukan Arasaka, membuat kendaraannya menabrak tiang dan mereka berdua terluka cukup parah. Dari sana V kabur ke tempat Victor, seorang Reaper Dog terkenal di kota Night City. Di sanalah V mulai perlahan pulih dan menceritakan semuanya apa yang terjadi kepada dirinya. Mendengar cerita itu, Victor lalu bercerita banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam tubuh V. Dia mengatakan kalau V hanya mempunyai umur beberapa minggu lagi, dan semakin lama, Johnny Silverhand akan mengambil alih pikiran dan tubuhnya V. Hal ini disebabkan oleh biochip yang terpasang di dalam tubuh V, berisi kesadaran Johnny Silverhand. Ini semua bisa terjadi karena pada saat V ditembak oleh Dex, peluru yang bersarang di kepalanya tersebut merusak biochip itu. Biochip itu kemudian memaksa V untuk tetap hidup dengan cara mentransfer sedikit demi sedikit kesadarannya Johnny Silverhand ke dalam bagian otak V yang rusak, membuat Johnny kini hidup di dalam otak V. Keesokan harinya, Takemura menghubungi V untuk menemuinya di sebuah restoran. Di sana Takemura sudah mengetahui semua kebohongan Yorinobu. Dia lalu mengajak V untuk bekerja sama dalam menjatuhkan Yorinobu. Setelah berbicara dengan Takemura, Johnny pun muncul dan memberi saran kepada V untuk mencari orang bernama Anders Hellman, pencipta dari biochip. Di sini V mempunyai 3 pilihan dan inti ceritanya pun dibagi menjadi 3. Gue bakal jelasin satu persatu biar kalian gak bingung. Yang pertama, menemukan Evelyn Parker. Dalam menemukan Evelyn, V harus berpindah-pindah tempat dan menghabiskan banyak waktu untuk bisa menemukannya. Beruntung V dibantu dengan sahabatnya Evelyn, Judy Alvarez. Akhirnya V menemukan Evelyn sudah tidak sadarkan diri di dalam markas kelompok Scavengers. V dan Judy segera membawa Evelyn ke apartemennya
agar dia bisa kembali pulih. Selagi menunggu Evelyn kembali pulih, mereka berdua menggali informasi lebih lanjut menggunakan brain dance dan menemukan informasi penting kalau Evelyn terlibat dengan salah satu geng kriminal bernama Voodoo Boys. Voodoo Boys sendiri merupakan kelompok yang mayoritas kelompoknya seorang hacker atau netrunner. V beranggapan dengan menemui mereka, V bisa bertemu dengan Alt dan dapat membantu V untuk melepaskan Soul Killer, mengingat dia adalah pencipta teknologi tersebut. V lalu menemui ketua kelompok Voodoo Boys bernama Maman Bridget dengan bantuan dari Mr. Hands. Setelah banyak masalah terjadi kepada V, akhirnya V bertemu dengan Bridget. Bridget bersedia untuk membantu V karena dia juga tertarik untuk bertemu dengan Alt. V kemudian dimasukkan ke dalam sebuah box berisi es dan kemudian V kembali memerankan tubuh Johnny Silverhand di tahun 2013 saat ketika Alt diculik oleh Arasaka. Setelah ingatan Johnny itu selesai, V akhirnya bertemu dengan Alt di sebuah dunia digital. Mereka pun mulai berdiskusi. Alt mengatakan kalau dia tidak bisa membantu untuk mengeluarkan kesadaran Johnny dari tubuh V bila dia tidak ditempatkan di dalam Mikoshi. Mikoshi itu sebuah tempat di mana kesadaran manusia itu ditampung sebelum akhirnya dipindahkan ke dalam biochip. Mereka pun sepakat kalau V akan memasukkan kesadaran Alt ke dalam Mikoshi dan dengan begitu Alt akan mengeluarkan kesadaran Johnny dari tubuh V. Setelah pertemuan itu, V pun keluar dari markas Voodoo Boys dan main jobs pertama untuk menemukan Evelyn selesai. Lanjut ke main jobs yang kedua yaitu menemukan Hellman. Need your services. Gotta track a guy down. Untuk melacak Hellman, Anders Hellman. V menemui Rogue, mantan satu timnya Johnny Silverhand dulu ketika mengebom markas Arasaka. Di sana Rogue memberikan sebuah informasi tentang keberadaan Hellman dan menyarankan V untuk menemui seorang wanita bernama Panem Palmer, seorang nomad dari klan Aldecaldos yang akan membantu V untuk menemukan Hellman. V bertemu dengan Panem dan mereka pun membuat sebuah kesepakatan. V harus membantunya terlebih dahulu untuk menemukan barang dan mobilnya yang dicuri oleh kelompok lain. Singkat cerita, setelah V membantu Panem dalam menemukan barang-barangnya, berangkatlah mereka ke misi untuk menculik Hellman di sebuah pom bensin. Hellman pun berhasil diculik oleh V. Setelah itu Hellman dibawa ke sebuah motel untuk dimintai penjelasan oleh V. Di motel itu, Hellman sempat mengecek biochip yang berada di kepala V dan menyadari kalau neural V sudah memburuk. Singkatnya, hidup V sudah bergantung dengan biochipnya Johnny, dan bila dilepas oleh Hellman, V akan mati. Hellman lalu memberikannya blueprint yang berisi informasi mengenai biochip. Selesai dengan interogasi tersebut, kita akan lanjut ke main jobs yang ketiga yaitu mengungkap pembunuh Saburo. Suatu hari, Takemura menghubungi V untuk memberitahu kalau dia telah menemukan seseorang yang dapat membantu mereka untuk menjatuhkan Yorinobu. V lalu setuju untuk bertemu dengan orang yang dimaksud dan pergi ke lokasi pertemuan bersama dengan Takemura. Di sana mereka berdua bertemu dengan Oda, pengawal dari Hanako, anak perempuan dari Saburo Arasaka. Tujuan dari Takemura untuk bertemu Oda adalah untuk mengatakan kebenaran mengenai pembunuhan dari Saburo Arasaka. Tapi pertemuan itu berjalan sangat singkat dengan terjadi penolakan dari Oda karena dia tidak percaya kalau Yorinobu sendiri yang membunuh Saburo. Namun Takemura memiliki rencana lain, yaitu dia ingin berencana bertemu dengan Hanako langsung dan menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Caranya yaitu menyusup ke sebuah platform Hanako pada saat parade memperingati kematian ayahnya. Dengan bantuan intel dari Hakako, seorang fixer yang memang biasa bekerja sama dengan V, hari parade pun tiba. V dan Takemura mulai menjalankan misinya. V bertugas untuk menghabisi semua sniper dan pengawal Hanako agar Takemura bisa menyusup masuk ke dalam ruangannya si Hanako. Setelah misi itu berjalan dan akhirnya Takemura bisa menyusup masuk ke dalam ruangan si Hanako, sayangnya semuanya tidak berjalan lancar
karena Hanako tidak langsung percaya begitu saja atas ucapannya Takemura. Hanako yang tiba-tiba ingin kabur lalu dibius oleh Takemura dan menculiknya ke suatu motel. Di sana Takemura menghubungi V agar V bisa menjelaskan langsung kepada Hanako apa yang terjadi kepada Saburo Arasaka. Setelah V menjelaskan semuanya yang terjadi, mereka tiba-tiba diserang oleh pasukan Arasaka yang sedang mencari Hanako. V pun terpaksa kabur dari sana, namun kejadian yang menyedihkan terjadi. Di sana ternyata Takemura terbunuh pada saat penyergapan itu berlangsung. Ketika V sedang bersembunyi di sebuah motel, tiba-tiba Hanako datang dengan menggunakan wujud orang lain. Di sana Hanako mempercayai semua ucapan V dan ingin bertemu langsung untuk berdiskusi masalah ini lebih lanjut. Dan di sini selesailah main jobs yang ketiga. Setelah ini kita akan masuk ke bagian akhir dari game ini. Bagian akhir akan berbeda sesuai dengan semua keputusan kalian di ketiga main jobs ini. Langsung saja kita masuk ke cerita inti. V lalu menemui Hanako di sebuah bar bernama Ember. Di sana Hanako meminta V untuk membunuh Yorinobu dan sebagai gantinya Hanako akan mengeluarkan atau bisa dibilang menyelamatkan V dari kematiannya. Selain itu, Hanako juga memberitahu kepada V kalau lokasi keberadaan Mikoshi berada di bawah Arasaka Tower. V lalu memutuskan untuk mempertimbangkan penawaran ini terlebih dahulu dan pergi dari tempat itu. Namun karena kondisi V yang sudah semakin parah, V akhirnya pingsan sekali lagi di dalam lift. Lalu dia tiba-tiba terbangun di tempatnya Victor, seorang riperdog langganannya. Setelah dirawat beberapa waktu, kini kondisi V membaik dan dia pergi ke sebuah tempat di atas kediamannya Misty, tempat di mana Misty dan Jackie sering menghabiskan waktu bersama. Disinilah kita akan diberikan beberapa pilihan yang akan berdampak pada ending gamenya. Pilihan itu juga ditentukan dengan bagaimana kita menjalin hubungan dengan beberapa rekan, atau bisa dibilang bagaimana kita menyelesaikan misi-misi sampingan yang ada di dalam game. Pilihan pertama yang diberikan yaitu menerima tawaran Hanako. Pilihan yang kedua bekerja sama dengan Panam dan klannya Aldecaldos. Pilihan yang ketiga membiarkan Johnny mengambil alih tubuh V. Dan sekali lagi Johnny akan menyerang Arasaka seperti masa mudanya dulu bersama dengan Rogue. Di sini karena gue milihnya bekerja sama dengan Panam, jadi gue akan cerita tentang pilihan yang kedua. V lalu menghubungi Panam untuk meminta bantuan kepada Panam dan klannya untuk menyerang masuk ke Arasaka Tower dan menuju ke Mikoshi. Di sana V akan memasukkan biochip yang berisi Alt agar Alt bisa membantu V mengeluarkan chipnya Johnny dari tubuh V. Di dalam penyerangan tersebut, V bertemu dengan raja terakhir Adam Smasher yang tiba-tiba menyerang V, Panam dan Saul sebelum sampai di tempat biochip. Di sanalah Saul terbunuh oleh Adam Smasher. V pun akhirnya berhasil membunuh Adam Smasher dan memasukkan chip yang berisi Alt Cunningham ke dalam Mikoshi. V pun lalu masuk ke dunia digital dan di sana dia bertemu Johnny dan Alt. Alt menjelaskan kepada V kalau neuron V sudah rusak, sehingga meskipun kesadaran Johnny dilepaskan dari tubuh V, dia akan tetap mati dalam waktu dekat. Sedangkan kesadaran Johnny sangat cocok dengan tubuh V, sehingga Johnny bisa hidup dengan sehat di dalam tubuh V. Setelah itu kita diberikan dua pilihan. Yang pertama yaitu kembali ke tubuh V dan hidup dengan sisa waktu yang tersisa sekitar 6 bulan sebelum akhirnya V akan benar-benar mati. Atau pilihan kedua, kita akan memberikan tubuh kita kepada Johnny dan V akan hidup bersama Alt di dunia digital. Jika kita memilih pilihan yang pertama, V akan tersadar di dalam mobilnya Panam dan pada akhirnya mereka dan anggota Aldecaldos lainnya akan pergi menuju tempat lain jauh dari Night City. V pun hidup bahagia bersama Panam, terbebas dari Johnny Silverhand. Ending ini banyak dikatakan sebagai ending terbaik dari game Cyberpunk 2077, meskipun dalam waktu dekat V akan mati. Jika kita memilih pilihan yang kedua, Johnny pun akan hidup di dalam tubuh V tanpa merasakan sakit apapun, lalu dia pergi dari kota Night City untuk melanjutkan hidupnya.
Oke, sekian alur cerita dari Cyberpunk 2077. Dan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton dan mendukung terus channel Donovan Gaming. Sampai bertemu di gameplay selanjutnya. Thank you so much for watching guys. Bye-bye.